Saya Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, secara resmi dan terbuka mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024. Demokrat! 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 Prabowo! 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 Tadi kata-kata yang disampaikan oleh Saudara Agus Harimurti sungguh sesuatu yang kriteria yang sangat berat yang diberikan kepada saya. Tapi insya Allah dengan dukungan saudara-saudara sekalian, dengan dukungan semua komponen bangsa yang tadi disebut, saya yakin kita bisa berhasil. Akhir kata, saya terima tugas ini dan saya akan kerjakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Seluruh jiwa dan raga saya persembahkan untuk rakyat dan Ibu Pertiwi. Semoga barokah ya Pak ya acaranya Pak. Ya makasih Pak. Langkah taktis Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung bakal Capres Prabowo Subianto membuat pusing Presiden Jokowi. Betapa tidak, taktik mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 itu secara kasat mata telah mereduksi cawe-cawe Jokowi dalam koalisi Prabowo. Demikian disampaikan pengamat politik Rocky Gerung. Seperti dikutip dari channel milik Rocky Gerung Official, Senin 18 September 2023. Rocky mengatakan Partai Demokrat menjadi radikal bebas yang mencari molekul baru di Partai Gerindra. Hal ini memusingkan Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi tahu ini akan terjadi, tetapi dia tidak mampu menghalanginya. Bersatunya dua jenderal Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo menurut Rocky menjadi pertanda manuver SBY unggul dibanding Jokowi. Demikian juga langkah Prabowo melebihi taktik Jokowi. Lebih jauh, Rocky Gerung menyatakan cawe-cawe Jokowi di koalisi Indonesia Maju sudah gagal. Dengan begitu, yang paling baik bagi Jokowi adalah secara tegas mendukung Capres Ganjar Pranowo. Satu-satunya cara kita usulkan Pak Jokowi ya udah habis-habisan aja pergi ke Ganjar, itu lebih aman, ujar Rocky Gerung. Dengan secara tegas mendukung Ganjar Pranowo, dikatakan Rocky, maka peta koalisi akan menjadi jelas. Ia mengungkap akan terlihat mana yang didukung Pak Jokowi, yaitu Ganjar, mana koalisi Anies dan mana koalisi SBY Prabowo. Terkait dukungannya SBY terhadap Prabowo, menurut Rocky sedikit banyak akan menurunkan brand perubahan Anies Baswedan. Sebabnya yang pertama, di dalam koalisi Anies ada Nasdem dan PKB yang merupakan bagian pemerintah. Kedua, partai di luar pemerintah atau Partai Demokrat mendukung Prabowo. Dukungan SBY terhadap Prabowo juga dikatakan Rocky merupakan keterlambatan Anies Baswedan melakukan komunikasi politik. Sebab jika Anies bertemu SBY sebelum deklarasi Capres-Cawapres bersama Caimin dan berkomunikasi secara baik, maka peta koalisi tidak akan berubah. Ya, sekarang sudah terlambat. Bubur sudah dikasih kecap, imbuhnya. Selanjutnya, Rocky menyatakan apa yang dilontarkannya tidak bertendensi memihak Capres manapun. Ia hanya menilai secara objektif bahwa koalisi Capres yang memiliki manuver paling baik adalah kubu SBY Prabowo. Kita telah mendengarkan pidato politik Pak Prabowo yang luar biasa. Saya hanya ingin mohon Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kekuatan dan jalan untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa datang. Sebelumnya, Bung Agus Harimurti juga telah menyampaikan dukungan serta harapan kepada Bapak Prabowo. Dua pidato kebangsaan sebenarnya, pidato yang bersemangat dan berwawasan kebangsaan yang telah sama-sama kita dengar. Insya Allah
Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkan cita-cita dan niat baik kita. Kanan SBY ke Prabowo untuk gayat AHY sebagai pendamping. Partai Demokrat akhirnya berlabuh juga ke kubu baca pres Prabowo Subianto. Namun dukungan itu disertai syarat tertentu. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mendesak Prabowo dapat memilih Agus Harimurti Yudhoyono AHY sebagai pendampingnya di 2024 nanti. Demokrat mau ke Prabowo dengan catatan AHY dijadikan cawapres, ujar sumber di lingkaran koalisi Prabowo. Masih kata sumber, jika sampai batas pendaftaran bakal capres-cawapres nanti belum ada kejelasan, Demokrat akan mencabut dukungannya. Demokrat siap pergi bila tak terwujud Prabowo AHY, ucapnya. Di sisi lain, kesombongan PDIP ini justru menjadi berkah bagi Prabowo. Dan Prabowo menunjukkan sikap keterbukaan yang luar biasa. Tim Prabowo mengadakan acara penerimaan SBY dengan cara yang sangat menghormati SBY dan Demokrat. Untuk menyambut SBY, Prabowo juga mengundang semua partai pendukungnya plus para ketua partainya, termasuk di dalamnya partai bocil PSI yang bahkan sampai saat ini belum menyatakan dukungan resmi pada Prabowo. Kemarin di layar utama disajikan foto-foto para tokoh partai sejak mereka muda, dan setiap kali muncul foto baru, hadirin bertepuk tangan. Prabowo juga mengundang tokoh-tokoh senior militer yang dulu sering digambarkan memiliki hubungan tak harmonis dengannya, seperti Wiranto, Agung Gumelar, dan Safri Samsudin. Saya juga kebetulan berada di ruang pertemuan para ketua partai sebelum acara dimulai. Dalam pertemuan terbatas itu, Prabowo tidak duduk di kursi utama yang justru diberikan pada SBY. Prabowo justru memilih duduk di kursi tambahan. Ketika SBY akan bicara memberikan sambutan, Prabowo mengantarnya ke panggung. Dan ketika sambutan berakhir, Prabowo mengantarnya kembali ke tempat duduknya. Pidato Prabowo sendiri sama sekali tidak menegangkan atau patriotik. Dia bahkan berulang kali melontarkan joke yang terus terang lucu. Acara itu sendiri berlangsung dengan penuh riang gembira, bersahabat, dan damai. Di ujung acara berlangsung acara nyanyi-nyanyi di panggung yang melibatkan para tokoh dari beragam partai. Saya merasa apa yang dilakukan kubu Prabowo ini harus menjadi teladan bagi semua partai yang ada. Kalau kita memimpikan sebuah pemilu yang near konflik, itu hanya akan bisa tercapai kalau masing-masing kubu mengambil jalan tanpa menonjolkan perseteruan. Saya bukan atau belum menjadi pendukung Prabowo, tapi saya harus memuji apa yang dilakukan Prabowo dan kubunya dalam Pilpres 2024 ini. Pemilu berlangsung tinggal 5 bulan lagi, dan alhamdulillah sejauh ini tingkat kekotoran dunia politik kita jauh di bawah apa yang dulu berlangsung pada 2014, 2019, atau juga di masa Pilkada DKI 2017. Hoax, kebencian, fitnah memang masih ada, tapi dalam skala yang relatif terbatas. Dan saya percaya salah satu pihak yang berperan dalam menciptakan suasana lebih damai ini adalah kubu Prabowo. Mereka memilih cara berpolitik yang riang gembira. Mereka memilih strategi merangkul, bukan memukul. Ketika kubu PKB meninggalkan koalisi dengan Gerindra tanpa juga berpamitan dulu, Gerindra tak sedikit pun menunjukkan kemarahan pada PKB. Saya berharap ketiga kubu presiden sekarang mengambil jalan yang sama. Kursi presiden dan kursi legislatif memang harus diperebutkan. Namun tidak perlu dengan cara yang akan menimbulkan luka yang baru